Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Husna Azizah, mahasiswi semester 4 dari Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Dalam melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ini, sebaiknya bayi dalam keadaan telanjang di bawah lampu terang sehingga bayi tidak mudah kehilangan panas. Tujuan pemeriksaan fisik ini secara umum adalah untuk menilai keadaan umum bayi, menentukan status adaptasi atau penyesuaian kehidupan intrauteri ke dalam kehidupan ekstrauteri. Langkah yang pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Kemudian, meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur. Upayakan tempat untuk pemeriksaan aman, menghindari bayi terjatuh. Selanjutnya, mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Bayi yang cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik caseosa. Kemudian, melihat warna bibir dan kulit apakah berwarna merah muda atau biru. Kemudian, apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi. Selanjutnya, bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran. Kemudian melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama adalah menimbang berat badan bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengukuran panjang badan bayi. Selanjutnya, mengukur lingkar kepala. Kemudian, mengukur lingkar dada bayi. Tidak lupa juga untuk mengukur lengan pada bayi. Setelah pemeriksaan antropometri selesai, kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah pemeriksaan suhu tubuh bayi. Kemudian setelah dicek suhu, lakukan pemantauan denyut jantung bayi. Denyut jantung normal pada bayi adalah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu, lakukan pemantauan pernafasan pada bayi. Pernafasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Setelah pemeriksaan tanda-tanda vital selesai, kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan head to toe. Yang pertama dimulai dari kepala. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal. Selanjutnya pemeriksaan pada mata. Dilanjutkan pemeriksaan telinga. Periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya, yaitu simetris atau tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm.
Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas karena atresia koana bilateral, fraktur tulang hidung, atau ensefalokel yang menonjol ke nasofaring. Kemudian periksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Selanjutnya, pemeriksaan mulut dan bibir. Kaji bentuk bibir, apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Kemudian perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Dan tidak lupa kaji refleks routing atau mencari puting susu. Untuk yang selanjutnya, pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Periksa juga adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Kemudian pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Kemudian cek pengeluarannya. Untuk yang selanjutnya, pemeriksaan bahu lengan tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Kemudian periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Tidak lupa juga kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Selanjutnya ada kaji refleks palmar grasping atau menggenggam. Dilanjutkan pemeriksaan abdomen dengan cara amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Kemudian raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Setelah pemeriksaan abdomen, dilanjutkan pemeriksaan genitalia. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Untuk yang normal berada pada ujung penis. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi yang cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Kemudian untuk yang bayi perempuan, pada bayi cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Kemudian pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Selanjutnya pemeriksaan tungkai dan kaki. Yang pertama, periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Kemudian periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Kemudian mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian menonjol dari dasar jari. Selanjutnya pemeriksaan punggung, yaitu periksa adanya spina bifida. Kemudian pemeriksaan anus. Yang pertama periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan pada kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi, yaitu warna, ruam, pembengkakan, atau tanda-tanda infeksi. Kemudian periksa adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya vernik caseosa. Dan juga perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir sudah selesai. Keadaan bayi sehat dan normal, serta tidak ada kelainan.